Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami puji, sembah dan agungkan nama Tuhan di minggu ini. Kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman-Mu boleh kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini dari Markus pasalnya yang ke-8, dimulai ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-38. Markus pasal 8 dimulai ayat 31 sampai ayatnya yang ke-38. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis! Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema berhikmat dalam Yesus. Berhikmat dalam Yesus. Jemaat Tuhan, ketika seseorang mengagumi atau mempercayai setiap perkataan, setiap ucapan, pasti dia akan terlebih dahulu melihat latar belakang dan keingintahuannya kepada orang yang dia kagumi sangatlah mendalam. Itulah yang dialami oleh murid-murid Petrus yang mewakili murid-murid, berkata kalau Yesus adalah Mesias. Berbeda dengan orang banyak yang berpikir Yesus itu adalah nabi-nabi biasa. Tetapi Petrus yang hidup bersama dengan Yesus mengatakan dengan terus terang, kalau kita lihat ayat sebelumnya, Yesus itu adalah Mesias. Sehingga Yesus juga sebagai guru memberikan pengajaran lebih terperinci kepada mereka, agar pemikiran Petrus dan murid-muridnya tidak salah akan kemesiasan yang ada dalam diri Yesus. Yesus jelas berkata pada ayat 31,
anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, bahkan harus mati, dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Mesias yang dimaksud Yesus adalah Mesias yang harus menanggung banyak penolakan, menanggung banyak penderitaan, dan dibunuh, dan pada hari yang ketiga bangkit. Itu Mesias yang diutarakan dan dijelaskan oleh Yesus. Tetapi sentak Petrus tidak senang akan apa yang diucapkan oleh Yesus pada saat itu. Petrus menarik Yesus karena Petrus takut kalau Yesus mati, Yesus yang sebagai Mesias itu mati, yang dikenal sebagai guru yang hebat, guru yang luar biasa. Petrus takut tidak ada yang bisa membackup pelayanan murid-murid, sehingga Petrus sentak menarik Yesus karena ketakutannya kehilangan oleh Yesus. Tetapi Yesus marah, menegur dia, dan berkata kepada semua murid-murid pada saat itu, "Anyalah iblis." Lihat Bapak Ibu betapa marahnya, betapa kerasnya perkataan Yesus kepada Petrus. "Anyalah iblis." Karena apa? Karena Petrus memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan memikirkan apa yang menjadi rencana Allah dalam diri Yesus. Kalaupun Yesus harus menderita, ditolak, dibunuh, dan disalibkan pada hari yang ketiga bangkit, itu semua rencana yang telah dibuat oleh Allah. Di balik penderitaan, yaitu kayu salib, ada keselamatan yang dinikmati oleh setiap kita orang-orang percaya. Jadi tidak ada keselamatan yang diperoleh tanpa ada perjuangan, tanpa ada pengorbanan. Keselamatan orang percaya diperoleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi mau tidak mau, Yesus yang sebagai anak Allah harus melakukan rencana yang telah ditetapkan Allah dalam hidup Yesus, sehingga Yesus harus jalani itu, penderitaan, penolakan, dan dibunuh dan ditolak oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat. Tetapi Petrus tidak terima, karena Petrus takut, cemas, khawatir. Kalau Yesus nanti tidak ada, bagaimana pelayanan kami selanjutnya? Bagaimana kehidupan kami selanjutnya? Petrus tidak memakai hikmat dalam Tuhan. Yesus hanya memakai pikiran diri sendiri, logika diri sendiri. Dia hanya bisa menyenangkan diri sendiri dan murid-murid lainnya, bukan memikirkan keselamatan yang harus dirasakan oleh setiap manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus berkata kepada mereka, "Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan." Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, memikul salib, mengikut Dia adalah syarat-syarat untuk boleh hidup bersama dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus memikul salib, bukan salib yang dipikul oleh Yesus, tetapi salib melambangkan penderitaan yang silih berganti akan kita hadapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita mampu bertahan dan ketika kita hidup dalam penderitaan dan banyak persoalan,
pertahanan itu kita hidupi di dalam Tuhan. Disitulah kita melihat kalau kita dimampukan oleh Dia. Banyak penderitaan, kita tetap setia mengikut Dia. Banyak penderitaan, kita tetap pegang namanya. Dan kita tidak sedikit pun malu sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang Kristen. Jelas dikatakan pada ayat 38, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak. Jadi pengakuan kita kepada Kristus itu membuktikan, menunjukkan kalau kita benar-benar menghidupi Tuhan dalam hati kita. Kita ambil contoh sederhana, ketika orang percaya, orang Kristen ingin makan ke rumah makan umum, apakah orang Kristen mau merenung sejenak sebelum menikmati makanan ini, berdoa dalam hatinya, atau langsung memakannya karena melihat sekelilingnya adalah mayoritas? Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita malu mengakui diri kita adalah sebagai pengikut Kristus, Tuhan melihat kita. Tunjukkan diri kita adalah pengikut Kristus, tetapi berhikmat dalam Kristus, berhikmat dalam Yesus. Tidak harus berdoa dengan suara yang keras agar semua orang tahu kita Kristen. Berdoa dalam hati, kita imani apa yang kita ucapkan dalam hati, itulah yang dilihat oleh Yesus. Berhikmat dalam menanggapi, berhikmat dalam menjalani setiap kehidupan yang harus kita jalani bersama dengan Tuhan. Kalau kita tidak berhikmat sebagai orang percaya, maka kehidupan kita akan seperti biasa-biasa saja, yang tidak akan sedikit pun berdampak dan berpengaruh terhadap lingkungan kita. Ketika kita menjadi orang Kristen, mari tunjukkan hikmat yang dari Yesus itu kita praktekkan dalam gaya hidup kita, baik itu melalui tutur sapa, perkataan, dan tingkah laku kita mencerminkan terang Kristus ada dalam kita. Kita jangan berpikir hanya Yesus itu hanya dapat menolong kesulitanku, Yesus itu hanya dapat menolong kelemahanku. Tetapi lebih dari itu, Yesus yang kita akui itu adalah Tuhan yang telah menyelamatkan hidupku dari dosa. Sehingga Bapak Ibu saudara, kita benar-benar berhikmat menjalani kehidupan. Berhikmat untuk melakukan dan mempraktekkan Kristus yang kita percayai, yang telah menyelamatkan kita. Yesus yang menjadi berkat bagi banyak orang percaya. Kita juga harus menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Orang yang berhikmat dalam Tuhan tentu hidupnya tidak pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi sebaliknya, orang yang berhikmat dalam Yesus akan terus merasakan berkat dan pertolongan yang bersumber dari Tuhan. Jadi kita tidak boleh seperti yang dipikirkan oleh Petrus yang memikirkan diri sendiri. Kita melihat semua yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi rencana Tuhan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan banyak orang. Kalau Tuhan mementingkan diri sendiri, mungkin Dia tidak akan menyelamatkan kita. Tetapi karena Tuhan peduli dan Tuhan penuh kasih, sehingga melalui belas kasih-Nya kita beroleh keselamatan. Seperti itu juga, kita tidak boleh menjadi pribadi yang ego ketika kita memiliki hikmat dari Tuhan. Tetapi kita melihat apa yang kita lakukan bukan hanya bermanfaat bagi kita, tetapi dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu hikmat dalam Yesus. Amin.
Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, kami puji dan muliakan nama Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk bisa melakukan dan mengerjakan kebenaran firman-Mu. Roh hikmat-Mu terus menyertai kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang telah menyelamatkan kami boleh kami hidupi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.